Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Mari kita akan mengambil saat teduh sejenak sebelum kita lebih jauh masuk ke hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari umat Tuhan bersama-sama kita berdiri, kita menaikkan pujian pengagungan, hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala kita. Tuhan Yesus Kristus namanya agung dan mulia. Dia hidup di sorga dan dia terus berdoa buat kita secara syafaat. Dia adalah Almighty God. Marilah kita menyembah Dia, mengasihi dan memuja Dia, sebab namanya atau His name is wonderful. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Jesus my Lord. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful.
Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is here. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is here. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Jesus, my Lord. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup hari ini lagi. Kami boleh beribadah kepadamu. Biar kiranya kasih cintamu yang terus menopang menolong kami di sepanjang ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan namamu, dan juga mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah ini, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, menundukkan kepala kami, memohon, meminta kepadamu untuk Tuhan mengampuni setiap dosa, kejahatan, kesalahan yang kami buat, yang sengaja maupun tidak sengaja di dalam kehidupan kami. Dosa terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka dengan lidah, bibir, mulut kami, tindakan, perbuatan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa, supaya kami layak di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami adalah manusia ciptaan, terbatas, berdosa. Kami bobrok, najis, pemberontak di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Karena kami sadar bahwa hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk menyucikan, menguruskan setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Praise the Lord, because He has given us His Son, Jesus Christ, as the atonement for us, to redeem us from our sins. Let us praise the Lord. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, To God be the glory, great things He had done. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believes, that moment from Jesus the pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. And give Him the glory, great things He had done. And give Him the glory, great things He had done. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 97 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala ilah sujud menyembah kepadanya.
Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala ilah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Itu adalah perintah kepada kita untuk kita bersaksi terus sampai Kristus datang kedua kalinya. Sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, mari dengan komitmen kita menaikkan lagu ini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan sesembahan nenek moyang mereka, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah juga kita membuka hati pikiran kita untuk ditaburi benih-benih firman Tuhan. Dan biarlah benih itu juga dapat bertumbuh dengan baik di dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Dalam pikiran kami, Tuhan, seringkali kami mereka-reka
akan Engkau menurut dari pikiran dan hati kami. Hidup kami mereka-reka tentang Engkau sesuai dengan keinginan kami. Untuk itu Tuhan, ingatkanlah kami untuk kami boleh mendengar, kami diperkenankan untuk belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka dengan demikian Tuhan, biarlah Roh Kudus menaungi setiap kami, biarlah Roh Kudus membimbing dan menuntun kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kami mau belajar ya Tuhan. Bimbing dan tuntunlah pikiran, hati, mata, bibir dari abdi-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar apa yang tertulis di dalam Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Di mana perikop ini kita akan membahas dengan suatu tema yaitu berjudul memakai yang sudah Tuhan sediakan. Memakai yang sudah Tuhan sediakan. Keluaran ini seperti yang kita telah ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa suatu peristiwa yang dimana bangsa Israel keluar dari negeri Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan kita mengetahui proses perjalanan ini adalah suatu proses pembelajaran yang penting bagi umat Israel. Proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan menjadi suatu harga yang mahal bagaimana Tuhan mendidik umatnya. Bagaimana di situ juga umat mempertaruhkan hidupnya untuk menjadi umat Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi Tuhan kehendaki bagi mereka. Maka dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam proses perjalanan ini dialami suatu peristiwa pahit, suatu peristiwa yang menyenangkan, ada suatu peristiwa pengharapan di dalamnya, tetapi juga ada suatu peristiwa di mana iman itu ditantang di dalam berbagai kesulitan. Tetapi di dalam proses ini juga ada suatu mujizat yang Tuhan nyatakan bagi umat Israel. Menjadi sangat yang menarik Bapak Ibu di dalam pergumulan umat Israel ketika kita belajar mengenai hal ini. Nah, di dalam hal ini juga kita akan belajar apa yang terjadi di dalam suatu peristiwa yang tertera di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan kelima, di mana ini peristiwa antara Tuhan dengan Musa. Maka Bapak Ibu, peristiwa ini menjadi suatu pembelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Di mana dituliskan ketika Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Maka dengan demikian Musa sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin terus bangsa Israel ke tanah yang telah dijanjikan. Kemudian Musa
merasa dia memikirkan bahwa kalau nanti bangsa Israel tidak menerima saya bagaimana, kalau bangsa Israel menolak saya, bagaimana jika bangsa Israel meminta bukti bahwa aku ini gitu. Memang engkau yang mengutusnya. Jadi dalam diri Musa sendiri seperti di dalam kehidupan kita, mengalami pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada keraguan, ada ketakutan di dalamnya, ada kecemasan, ada ketidakpercayaan diri di dalam dirinya. Maka dia berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Musa belum apa-apa sudah mengalami namanya kecemasan, kekhawatiran, ketidakpercayaan diri. Dia melihat apa yang ada di dalam dirinya dan melihat yang ada di sekelilingnya. Apa yang aku punya, apa yang bisa aku andalkan. Bahkan dikatakan juga bahwa Musa seseorang yang sulit untuk berbicara dengan hebat gitu kan. Dia dapat berorasi dengan luar biasa. Dia orang yang sulit untuk membicarakan tentang hal-hal yang luar biasa. Dia mengetahui dalam dirinya. Dia memandang dalam dirinya dan sekelilingnya. Tidak ada yang bisa aku andalkan. Tidak bisa ada yang aku gunakan. Tidak ada yang bisa aku buktikan kepada orang Israel. Bahwa aku ini adalah orang yang engkau utus. Aku ini adalah seorang pemimpin yang hebat. Gitu ya. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan Tuhan di ayat 2. Tuhan mengatakan, apakah yang di tanganmu itu? Apakah yang di tanganmu itu? Tadinya Musa bisa dikatakan merasa gelap. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan baik. Dia melihat sekelilingnya itu seperti tidak berguna. Tidak ada nilainya untuk mengangkat dirinya menjadi seseorang yang layak. Tuhan membukakan mata Musa dengan mengatakan, apakah yang di tanganmu itu? Musa mengatakan, tongkat. Gitu. Maka di situ juga Tuhan mengatakan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan kita melihat ketika dilemparkan ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Ketika itu dipegang, maka dia berubah kembali menjadi tongkat. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita ini ingin menunjukkan bahwa tongkat yang dianggap tidak berarti oleh Musa, Tuhan menunjukkan bahwa tongkat itu menjadi sesuatu yang berarti. Tongkat yang tidak dianggap sesuatu hal yang luar biasa itu, bagi Tuhan bisa menunjukkan bahwa tongkat itu bisa dijadikan sebagai mujizat. Maka dengan demikian Bapak Ibu, hal ini mencerlikkan bagi diri kita bahwa sesuatu yang di dalam diri kita, sekeliling kita, yang dianggap kita tidak berguna, tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa itu bisa berguna, bahwa itu bisa menjadi bukti pernyataan mujizat Tuhan. Bapak Ibu
bisa memahami hal ini? Bukankah kita sering meremehkan apa yang ada di sekeliling kita? Bahkan diri kita pun kita tidak menganggapnya dengan hal yang luar biasa. Diri kita anggap sebagai hal-hal yang tidak berguna, merasa tidak mampu. Tidak mampu ini, tidak mampu itu, aku tidak bisa. Kita cemas, kita khawatir terhadap apa yang kita miliki. Kita tidak bisa melihat sekeliling kita dengan baik. Dengan kata lain, Bapak Ibu, bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kurang atau tidak kreatif. Dia tidak bisa melihat sekelilingnya, tidak bisa melihat dirinya. Dia bisanya hanya menuntut apa yang bisa menunjukkan diriku menjadi seseorang yang hebat. Kalau aku bisa hebat, maka sediakan bantuan dong supaya aku bisa hebat. Bapak Ibu, kita tidak bisa membuat diri kita sesuatu yang ditingkatkan. Kita tidak bisa membuat hidup kita ini kreatif. Kita tidak bisa membuat diri kita itu inovatif. Sehingga dengan demikian bahwa kita seringkali menuntut sesuatu dari luar untuk membuktikan bahwa kita itu nanti bisa maju. Begitu. Seorang pemimpin, dan kita semua adalah pemimpin, harus mencelikkan diri kita dari Tuhan. Ingat, tadi Tuhan mengatakan, apa yang engkau pegang itu? Apa yang engkau pegang? Jadi sesuatu kreativitas yang inovatif, sesuatu yang bisa kita pakai, menjadi hal yang memiliki yang luar biasa, dan itu menjadi suatu mujizat ketika Tuhan yang menyatakan di dalam diri kita. Maka dengan demikian, apakah kita ingin mencelikan diri kita? Ya, mungkin bisa. Sesuatu yang sifatnya naluriah. Tetapi ketika sesuatu itu untuk tujuan, apa yang Tuhan inginkan, maka kita wajib harus memandang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, supaya apa? Tuhan membimbing, supaya Tuhan menyatakan apa yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak lari kemana-mana, supaya kita bisa terarah. Dan Tuhan memberikan penyataan itu dengan hal-hal yang sederhana yang kita anggap remeh-temeh. Yang kita anggap tidak berkualitas, yang kita anggap tidak bermutu. Yang kita anggap rendah. Tetapi di sini ternyata Tuhan menunjukkan bahwa itu sebagai tanda mukjizat bagi diri kita. Itu menjadi pegangan, menyatakan bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat kelima dikatakan, supaya mereka percaya. Ingat Bapak Ibu, supaya mereka percaya Tuhan, nenek moyang mereka, Tuhan Abraham itu, Tuhan Ishak itu, dan Tuhannya Yakub itu telah menampakkan diri kepadamu. Maka dengan demikian Bapak Ibu, dalam melakukan suatu karya, tujuan Tuhan bagi, dalam konteks ini adalah umat Israel, maka Tuhan memakai
Musa menjadi sarananya dia. Tuhan memakai Musa sebagai alat. Tuhan memakai Musa sebagai penyambung lidahnya bagi umat Israel. Maka dengan demikian juga Bapak Ibu, kita semua di sini dipakai oleh Tuhan sebagai sarana, sebagai alat, sebagai penyambung lidah. Tuhan ingin membuktikan pada orang lain bahwa kita ini, dikatakan di situ, kita ini telah, di mana Tuhan telah menampakkan diri pada diri kita. Maka dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa kita ini sebagai saksi Tuhan. Kita ini sebagai saksi Tuhan. Maka dengan demikian jika menjadi saksi Tuhan adalah orang-orang yang memang hidupnya ada komunikasi dengan Tuhan. Di dalam hidupnya ada suatu penyataan Tuhan di dalam dirinya. Jika kita ingin mengubah orang lain, bahwa kita ingin menampakkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan itu Tuhan yang ingin menjangkau, ingin menyelamatkan orang lain. Untuk Tuhan ingin menyatakan bahwa kita ini menjadi utusannya. Kita ini ingin menjadi utusannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pertanyaannya sekarang adalah, seberapa jauh, seberapa besar kita menjadi saksi Tuhan? Seberapa jauh kita tarik kembali, kita mempersiapkan diri menjadi utusan Tuhan? Seberapa besar orang lain melihat dan mengakui bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup melalui diri kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita. Ini menjadi hal yang luar biasa dalam diri kita. Kita harus peka, kita harus berdiskusi dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa? Karena dengan kita berdiskusi dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan akan menyatakan yang seringkali kita alfa, yang seringkali kita tidak melihatnya, yang seringkali kita menganggap remeh. Tuhan menyatakan untuk menjadi mujizatnya. Maka dengan demikian, lihatlah sekeliling kita, berdialoglah dengan Tuhan, dan yang kedua, kreatiflah. Kita harus memiliki hidup yang inovatif untuk kita bisa terus maju dan kita menjadi saksi Tuhan. Kita bisa memberkati banyak orang. Untuk Tuhan juga ingin memperlihatkan dalam diri kita bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan kita bisa dipercayai olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh belajar bagaimana kami menjadi seorang pemimpin, bagaimana kami menjadi utusan-Mu, bagaimana kami menjadi saksi-Mu, bagaimana kami berperkara dengan Engkau, untuk kami mewujud nyatakan bahwa kami, di dalam diri kami, ada Tuhan, bahwa di dalam diri kami ada Tuhan yang nyata itu, bahwa di dalam dan melalui diri kami ingin Tuhan menjangkau banyak orang. Tuhan ingin memakai kami untuk dapat menyelamatkan suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, orang-orang di sekeliling kami. Tuhan ingin menyelamatkan mereka melalui diri kami.
Maka dengan demikian Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami ingin Engkau pakai, kami ingin terus belajar untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi umat-Mu yang memberkati banyak orang. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan gerejanya. Mari kita dapat mentransfer persembahan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sambil persembahan diberikan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian I know the Lord will make a way for me. Baik Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dan kini tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk cinta kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Sehingga kami diizinkan Tuhan diberikan kesempatan untuk bisa bernapas dan hidup hingga hari ini di sini. Terima kasih Bapa. Kami tidak sanggup untuk membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan doa dan ucapan syukur kepada-Mu atas segala yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Olehnya itu ya Bapa, kira setiap pujian sembah kami pada hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, kabarkan, beritakan melalui anak-Mu. Kiranya pesan firman Tuhan yang telah diseringkan, dikabarkan, diwartakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing yang mendengarkannya. Dan lebih daripada itu, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya, menghidupinya dengan benar, dengan baik,
di dalam setiap langkah juang hidup kami di tengah-tengah dunia ini sebagai musafir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanannya, keluarga rumah tangganya. Tuhanlah yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota gereja dan juga pengurus gereja yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang ada di Jabodetabek ini maupun di luar Jabodetabek. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itulah yang terus menjamah mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka harapan yang pasti akan Engkau. Sehingga mereka terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau menopang menolong kami. Berikan kami kesehatan, kebersamaan di dalam meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Untuk terus menjadi pekabar-pekabar Injil yang handal dimanapun kami berada. Sehingga menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Tuhan tempatkan kami. Terutama gereja ini hadir ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dengan cinta kasih-Mu. Baik yang ada di hospital atau di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau tolong mereka, lawat mereka, dan pulihkan mereka ya Bapa. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan mereka makin melimpah lagi. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang sementara ini membutuhkan uluran tangan-Mu oleh karena situasi, keadaan di dalam kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan juga terus intervensi di dalamnya. Berdoa juga bagi mereka yang sementara ini studi, juga Tuhan berkati studi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh pengurus, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati mereka. Biarlah kami satu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini yang terus mensupport, mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan secara holistik, termasuk di gereja ini ya Bapa. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuatnya menjadi berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri ini. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Kita akan bacakan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga
dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali, mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian.